Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar telah memberikan kepada kita curahan anugerah, curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, sehingga dengan menggunakan curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak itulah kita menjalani kehidupan kita di permukaan bumi ini. Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita pasti tidak akan mampu apa-apa dan kita bukanlah siapa-siapa. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing langkah seluruh manusia ke jalan yang paling diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Yang beriman kepada beliau disebut mukmin, dan yang tidak beriman kepada beliau disebut kafir. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, walillahil hamd, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya, yaitu bersatunya kita, berkumpulnya kita, bersuanya kita di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam rangka mensyiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan di atas jalan tersebut adalah pertemuan yang sangat penting, pertemuan yang sangat mulia. Karena lihatlah manusia, di atas apa mereka bertemu, di atas apa mereka berkumpul, di atas apa mereka bersua. Rata-rata pertemuan manusia dan perkumpulan manusia di atas kenikmatan dunia atau kenikmatan maksiat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita yang dijauhkan oleh Allah berkumpul di atas maksiat, kita yang dijauhkan oleh Allah berkumpul di atas kenikmatan dunia, namun berkumpul untuk saling tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, harus mengetahui, menyadari bahwa ini adalah curahan rahmat dan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Apatah lagi di zaman seperti zamannya kita, maka sangat sedikitlah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah untuk mengisi hidupnya di atas ketaatan dan bersua, berkumpul bersama saudara-saudarinya juga dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, saudariku yang berada di pulau yang sangat jauh, ya, yang mungkin jarak tempuh antara kita itu mungkin melebihi 3.000 km, wallahu ta'ala alam. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala telah memudahkan kepada kita teknologi di zaman kita sekarang ini yang tidak Allah mudahkan kepada generasi-generasi sebelum kita, sehingga tidak ada lagi batas jarak yang begitu jauh. Dengan mudahnya kita berkomunikasi dan bersatu di atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hendaklah kita syukuri anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat teramat besar, dan hendaklah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, tauhid adalah agama Allah yang paling penting. Tauhid adalah inti syariat. Tauhid adalah inti dakwah para nabi dan para rasul. Tauhid adalah tujuan diciptakannya manusia di permukaan bumi. Tauhid adalah pondasi seluruh ketaatan kepada Allah. Tauhid adalah
hal yang akan menjaga mereka dari murka Allah. Dan tauhid adalah hal yang akan mengamankan mereka dari huru-hara padang mahsyar. Dan tauhid adalah hal yang akan mengantarkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tauhid adalah sesuatu yang sangat teramat penting, yang mana Allah Tabaraka wa ta'ala mengutus seluruh para nabi dan para rasul adalah untuk mendakwakan tauhid itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus kepada setiap umat rasul. Setiap umat telah kami kirim kepada mereka rasul. Sudah kami utus rasul. Seluruh rasul tersebut menyeru an ya'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yaitu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengibadati selain Allah Tabaraka wa ta'ala, jauhi seluruh yang diibadati selain Allah. Saudaraku-saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau sedemikian pentingnya tauhid, maka alangkah meruginya orang-orang yang menjauhi tauhid. Alangkah meruginya orang-orang yang tidak belajar tauhid. Alangkah meruginya orang-orang yang justru benci kepada bahasan-bahasan tauhid. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Hal yang karenanya Anda diciptakan. Hal yang karenanya para nabi dan para rasul diutus. Hal yang karenanya Al-Quran Allah turunkan. Hal yang merupakan pondasi seluruh amalan. Hal yang akan memberikan keamanan di dunia dan di akhirat. Hal yang akan menjauhkan Anda dari neraka dan hal yang akan memasukkan Anda ke dalam surga, justru kemudian Anda jauhi ilmunya. Alangkah meruginya Anda. Lalu bagaimana kalau sekiranya karena aksi menjauhi ilmu tauhid dan tidak mempedulikan ilmu tauhid, lalu bagaimana kalau apa yang tadi kita sebut dari keutamaan-keutamaan tauhid tidak Anda dapatkan? Apa yang akan terjadi pada dirimu? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, dan makna kezaliman di sini adalah kesyirikan, sebagaimana ditafsirkan langsung oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn, ulaika lahumul amn, untuk mereka lah keamanan dunia dan akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana kalau Anda menjauhi ilmu tauhid? Bahkan bagaimana dengan dirimu kalau engkau membenci ilmu tauhid, bahasan tauhid? Maka Anda tidak akan mendapatkan kemuliaan tauhid. Anda tidak akan diberikan jaminan keamanan dunia dan di akhirat, dan Anda termasuk orang yang tidak mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Apa gerangan nasibmu wahai muslim, wahai muslimah? Sadar bahwa tauhid itulah agama Allah yang paling penting, bahasan dalam syariat Allah yang paling mulia dan paling utama, dan seluruh ibadah dan amalan-amalan itu hanya cabang daripada tauhid. Sekiranya tauhid dan amal adalah pohon dan ranting, maka tauhid adalah batang daripada pohon itu sendiri, yang mana ranting-rantingnya adalah amal. Salat, zakat, puasa, umroh, haji, berbakti kepada orang tua, membaca Al-Quran, menyantuni anak yatim, mendirikan masjid, berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, semua itu adalah cabang-cabang daripada tauhid. Dan mustahil cabang-cabang itu ada kalau seandainya batang daripada pohon itu sendiri tidak ada. Tak akan mungkin ada cabang yang tidak tergabung dan tumbuhnya di pohon, di batang daripada pohon itu sendiri. Oleh karena itu, apapun amalan yang tidak pakai tauhid,
maka amalan itu sama dengan tidak ada. Amalan tersebut sama dengan tidak ada. Karena tidak akan ada ranting dan dahan kecuali ranting dan dahan yang menempel di pohon, di batang daripada sebuah pohon. Dan itulah gambaran antara tauhid dan amalan-amalan yang ada dalam agama Islam. Maka ketika manusia merasa dia beramal, namun dia tidak memiliki tauhid, dia jatuh kepada lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Sungguh amalan yang dia lakukan itu tak ada gunanya, tak ada artinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, saudara-saudariku dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah jelaskan dengan tegas. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau, yaitu Nabi, Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Wa ilal ladina min qablika, dan juga diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum dirimu. La in asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka sungguh akan hapus seluruh amalmu. Anda sudah puluhan tahun sholat, hapus semuanya. Anda sudah puluhan tahun, Anda sudah puluhan kali Ramadan berpuasa, hapus seluruhnya. Anda sudah membangun masjid, puluhan atau ratusan yang Anda bangun, tak ada artinya. La yahbatanna amaluk, hapus seluruh amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti di akhirat menjadi orang yang merugi. Kapan? Ketika engkau tidak lagi bertauhid. Tauhidmu sirna, tauhidmu hapus, tauhidmu hancur dengan kesyirikan yang kau lakukan. Tauhid mengesahkan Allah, lawannya adalah syirik, menyekutukan Allah. Apabila syirik terjadi, tauhid hilang. Apabila datang syirik, maka tauhid hilang. Namun apabila tauhid yang datang, syirik pun hancur. Datang tauhid dan pasukan-pasukan tauhid ke kota Mekah, hari itu juga hancur seluruh berhala yang di sekitar Ka'bah. Dan Rasulullah SAW sambil menghancurkan berhala-berhala itu mengatakan, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran dan musnah seluruh kebatilan. Hancur syirik karena tauhid tiba. Tauhid datang, maka hancurlah taghut, seluruh yang diibadati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai muslim, wahai muslimah, inilah inti agamamu, inilah inti syariatmu, inilah inti agama Rasulmu, dan inilah inti agama seluruh para nabi dan para rasul, yaitu hidup dengan seorang hamba, menjadi seorang hamba yang benar-benar mengesahkan Allah. Hanya Allah satu-satunya. Seluruh ibadah dan ketaatan hanya Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya. Hanya kepada Allah satu-satunya, tidak akan kepada selain Allah, dan tidak untuk mengharapkan selain Allah apapun itu. Itu dia tauhid. Anda salat, salat untuk Allah. Anda berpuasa, berpuasa untuk Allah, karena Allah, untuk mengharapkan ridho Allah. Anda berinfak, berinfak karena Allah. Anda peduli anak yatim karena Allah. Anda bermajlis taklim harus karena Allah. Anda jujur harus karena Allah. Anda membangun masjid harus karena Allah. Sebutkan apa? Apa ketaatan? Anda menyembelih harus karena Allah. Anda memohon harus kepada Allah. Anda minta perlindungan harus kepada Allah. Anda minta diturunkan hujan harus kepada Allah. Anda minta hujan itu dihentikan atau tidak diturunkan harus kepada Allah. Itu dia tauhid. Hanya kepada Allah satu-satunya dan tidak ada selain Allah. Itulah agama Anda. Dan itulah kewajiban hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis yang sahih dari Mu'adz bin Jabal riwayat Imam Al-Bukhari,
rahimahullah dari Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah engkau wahai Mu'adz, kata Nabi SAW, apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Apa kewajiban hamba kepada Allah dan apa pula kewajiban Allah kepada hamba itu? Karena lawan daripada hak adalah kewajiban. Apa hak Allah terhadap hamba? Itu artinya apa kewajiban hamba kepada Allah. Dan apa hak Allah terhadap hamba? Itu artinya apa kewajiban yang akan Allah berikan kepada hambanya. Itu dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau bersama Nabi SAW, Nabi berkata, "Atadri ya Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqu al-ibadi 'ala Allah?" Tahukah engkau wahai Mu'adz bin Jabal, apa hak Allah terhadap hamba-hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Haqqullahi, kata Mu'adz bin Jabal, Allah wa rasuluhu alam. Qal, Allah dan Rasulnya dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah terhadap hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar mereka beribadah kepada Allah semata dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah terhadap hamba. Kita katakan tadi, apa kewajiban hamba terhadap Allah? Ya, ini dia. Hamba beribadah hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, hanya diarahkan kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ia beribadah hanya kepada Allah dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu kewajiban hamba terhadap Allah. Dan itu adalah haknya Allah terhadap hamba. Maka hiduplah anda wahai muslim, wahai muslimah, untuk menghambakan dirimu kepada Allah dengan tauhid. Esakan Allah dalam seluruh ketaatanmu. Esakan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam seluruh ibadah yang kau lakukan di permukaan bumi. Dan jangan pernah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, siapapun dia, apapun itu. Lalu kalau seorang hamba telah melakukan hak Allah terhadap hamba itu sendiri, hamba itu telah melakukan kewajibannya kepada Allah, lalu apa haknya hamba dari Allah? Apa yang Allah akan lakukan kepada hamba? Nabi SAW melanjutkan, wa haqqul ibadi 'ala Allah, haknya hamba dari Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Barang siapa yang hidup di dunia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka kewajiban Allah yang telah Allah wajibkan atas dirinya. Tak ada seorang pun yang mewajibkan apapun kepada Allah. Yang bisa mewajibkan sesuatu kepada Allah hanya ia sendiri. Namun Allah telah mewajibkan itu kepada dirinya. Tidak akan mengazab hamba yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hamba yang tidak melakukan kesyirikan, Allah tidak akan pernah azab. Lihat saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, inilah dia tauhid. Inilah dia kalimat tauhid yang sering di zaman kita sekarang ini dijauhi oleh manusia. Bahkan ada yang benci dari kaum muslimin bicara tauhid. Bagi mereka bicara tauhid adalah bicara hal-hal yang bisa membuat persengketaan di tengah kaum muslimin. Bagi mereka bicara tauhid akan membuat segelintir orang tersinggung dan semacamnya. Bagi sebagian orang bicara tauhid akan membuat manusia marah kepada kita. Kalau ataupun itu terjadi, maka kenapa kita harus meninggalkan berbicara tauhid hanya karena manusia? Tidakkah kita membaca kitab Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan sejarah para nabi dan para rasul yang mendakwahkan tauhid? Lalu apa yang terjadi antara mereka dan kaumnya? Ternyata ketika para nabi dan para rasul mendakwahkan tauhid, terjadi pertikaian antara nabi itu dan kaumnya.
Kaumnya marah kepada para nabi dan para rasul itu. Kaumnya bahkan membunuh sebagian para nabi dan para rasul. Ada keinginan membunuh, berusaha untuk membunuh, namun Allah melindungi para nabi dan para rasul. Termasuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah lihat apa yang dilakukan oleh orang Quraisy? Bukankah cinta yang sangat hebat sebelum nabi berdakwah kepada tauhid berubah menjadi kebencian yang sangat dahsyat? Bukankah gelar yang selama ini dinobatkan kepada nabi sebagai as-sadiqul amin, seorang yang jujur, seorang yang terpercaya, berubah menjadi kadzab, seorang pendusta? Tidakkah yang dulunya mereka sangat menghormati, memuliakan nabi, justru sekarang berubah menjadi orang-orang yang memusuhi dan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menyebabkan itu semua? Karena Nabi SAW melarang mereka melakukan kesyirikan. Nabi mendakwahkan tauhid agar mereka, mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah. Tinggalkan Lata, tinggalkan Uzza, tinggalkan Hubal, tinggalkan Manah, tinggalkan Isaf dan Na'ilah, tinggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala yang telah diibadati oleh nenek-nenek moyang orang Quraisy. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuna ma alfaina alaihi aba'ana, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang telah kami dapatkan dari ayah-ayah kami. Kami tak butuh dakwahmu wahai Muhammad. Kami tidak butuh agama yang kau bawa. Cukup bagi kami mengamalkan apa yang kami dapatkan dari orang tua kami, pendahulu-pendahulu kami, yaitu mengibadati Lata, Uzza, Manah, Hubal dan yang lainnya. Kalau ataupun karena bicara tauhid lalu orang marah, itu bukan berarti kita harus tinggalkan pembicaraan tentang tauhid, namun berusaha membicarakannya sebaik mungkin agar orang tidak marah. Namun tidak harus mundur dari membicarakan inti Al-Quran, tidak harus mundur dari membicarakan inti dakwah para nabi dan para rasul, tidak harus mundur dari membicarakan apa itu inti agama Islam, apa itu pondasi agama Allah. Kalau seluruh amalan bagaikan bangunan, dinding, tiang, pintu, lantai, plafon, lantai berikutnya, kunsen, kalau itu adalah ibadah, aneka ragam ibadah, maka tauhid adalah pondasi yang berada di dasar tanah, yang menopang dari bawah dengan kokoh sehingga membuat tiang bisa berdiri, sehingga membuat dinding bisa bertahan kokoh, sehingga membuat dinding itu tidak goyah, sehingga jendela dan pintu pun bisa bertahan di tempatnya. Apa yang membuat itu semua mampu? Ketika pondasinya kuat dan kokoh. Pondasi itulah tauhid. Yang akan membuat sebuah bangunan menjadi kuat dan kokoh adalah pondasinya. Takkan ada bangunan berlantai yang tidak dibuat tanpa pondasi. Walau tak terlihat, letaknya di dalam tanah, tapi dia memiliki peran yang paling penting dalam menyanggah bobot bangunan yang ada di atasnya. Itulah dia tauhid. Apabila dimisalkan antaranya dan amal-amal. Oleh karena itu ketika Anda beramal saudaraku, ketika Anda beramal saudariku, jangan lupakan tauhid. Karena tanpa tauhid salatmu tak ada artinya, puasamu tak ada artinya, umroh dan hajimu tak ada artinya, zakatmu tak ada artinya, bacaan Al-Quranmu, tilawatul Quranmu tidak ada artinya. Kenapa? Dihapus oleh Allah pahala semua itu. Dihapus artinya apa? Tak ada apapun, nihil, kosong. Lalu bagaimana kalau orang yang hamalannya tidak ada, nihil dan kosong amal soleh yang dihapuskan oleh kesyirikan yang dia lakukan, dalam keadaan seperti itu dia wafat? Bisakah Anda membayangkan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kalau itu terjadi pada diri kita. Dan itu yang terjadi kepada mereka yang berbuat syirik. Mereka yang menyeru selain Allah, meminta kepada selain Allah, meminta kepada para malaikat, meminta kepada para nabi, meminta kepada para wali, meminta kepada api, meminta kepada matahari, meminta kepada sapi.
meminta kepada para dewa, semua itu adalah perbuatan syirik yang akan menghanguskan seluruh amalan yang pernah diamalkan oleh seorang muslim. Terjerumus dia dalam kesyirikan, Allah hapuskan amalnya. Lalu bagaimana kalau dalam kondisi seperti itu dia menghadap Allah? Menghadap Allah dengan dosa paling besar, ditambah dengan dosa-dosa lain yang dia lakukan selain dosa paling besar itu bernama syirik, dengan amalan nol. Bisakah Anda bayangkan? Alangkah buruknya keadaannya menghadap Allah. Alangkah buruknya keadaannya ketika dia dipanggil kembali ke alam baka. Kenapa ketika dia masuk alam akhirat diawali dengan alam barzakh, masuk dengan segala dosa dan masuk tanpa ibadah sedikit pun. Kenapa? Dihanguskan oleh kesyirikan yang dia lakukan di permukaan bumi. Dan termasuk berbuat syirik besar manakala Anda berjalan di rumah atau Anda berjualan di sekitar rumah Anda dengan tangkal dan jimat. Anda pergi bersafar dengan tangkal dan jimat. Anda mencoba untuk membuat pengamanan benteng pagar gaib untuk tempat usaha Anda dengan tangkal dan jimat, dan Anda meyakini tangkal dan jimat itulah yang telah memberikan perlindungan kepadamu. Manakala itu Anda lakukan, maka Anda telah terjerumus dalam syirik besar yang membuat amal Anda semuanya sirna. Memang Anda merasa telah sholat, tapi di mata Allah tak ada sholatmu. Memang Anda merasa telah mengeluarkan infak dan sedekah, tapi di sisi Allah tak ada infak dan sedekah yang kau keluarkan itu. Kenapa? Sirna, dihapus oleh kesyirikan. Maka jauhi tangkal dan jimat, jauhi cincin-cincin keramat, jauhi keris-keris sakti mandraguna, warisan titisan nenek moyang. Jauhi batu-batu keramat, apapun jenis batu itu, mulai dari batu cincin yang kecil sampai batu-batu penghuni tempat-tempat tertentu, penjaga rumah dan semacamnya, baik yang diukir atau yang tidak diukir. Jauhi semua itu. Jauhi permohonan kepada penunggu pohon. Kepada penguasa pantai, penguasa laut, yang maksudnya adalah sesuatu selain Allah, yang memiliki kekuatan dan kekuasaan super, seperti yang diyakini oleh sebahagian manusia. Tinggalkan semua itu, karena itulah dia kesyirikan yang akan menghanguskan seluruh amalan. Sangat tidak bisa kita bayangkan seandainya nasib seorang manusia menghadap Allah dengan seluruh dosanya dan tanpa ada satu amal ibadah pun yang dia kerjakan. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke 116. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa seseorang manakala seseorang itu berbuat syirik kepada Allah. Ia sekutukan Allah dengan sesuatu. Berarti hamba itu berbuat syirik. Syirik besar. Dia minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan juga kepada selain Allah. Dia minta rezeki kepada Allah, dia minta juga rezeki kepada selain Allah. Dia minta kesehatan kepada Allah, minta juga kesehatan kepada selain Allah. Dia minta karir kepada Allah, dia minta juga karir kepada selain Allah. Itu dia kesyirikan. Kalau hanya kepada Allah semata, itu dia tauhid. Namun kepada Allah iya, kepada selain Allah juga, itulah dia yang namanya syirik. Syirik itu bukan hanya Anda menyembah dewa. Syirik itu bukan hanya sekedar Anda sujud kepada patung matahari dan sapi, bukan. Walaupun itu adalah kesyirikan juga. Bukan hanya itu. Anda minta perlindungan kepada Allah dalam perjalanan, Anda juga minta perlindungan kepada dukun dalam perjalanan.
Anda minta rezeki kepada Allah dalam doa-doa Anda setelah sholat, Anda juga minta rezeki kepada dukun yang Anda anggap bisa membawa rezeki dalam hidup Anda. Itu kesyirikan. Anda sekutukan Allah dengan dukun. Kalau itu yang terjadi, dia datang kepada Allah tanpa pahala, dia datang kepada Allah menghadap Allah dengan seluruh dosa, yang dosanya itu takkan Allah ampuni. Allah yang mengatakan, innallaha la yaghfir, Allah tidak akan mengampuni. Kapan? Ayyushraka bih, kalau dia disekutukan. Sudahlah menghadap Allah tanpa ibadah, menghadap Allah dengan seluruh dosa, dosa-dosanya pun tak diampuni oleh Allah. Apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah takkan pernah sampai ke surga. Kalau orang yang tidak pernah sampai ke surga, itu artinya di neraka untuk selama-lamanya. Dan itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 72. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya surga. Yang berbuat syirik, terjerumus ke dalam kesyirikan, hapus tauhidnya. Orang yang sudah berbuat syirik, itu berarti tauhidnya sudah tidak ada. Karena dia telah menyekutukan Allah, berarti dia tidak lagi mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, dan katakan iya esa. Lam yakun lahu kufuwan ahad, tak ada tandingan bagi Allah, tak ada sekutu bagi Allah. Allah tidak boleh disekutukan. Itu dia tauhid. Ayat yang kita hafal, wahai muslim, wahai muslimah. Allah itu ahad, Allah itu esa, tak boleh ada tandingan. Allah tidak mau ada tandingan dan melarang kita membuat tandingan sesuatu untuk tandingan bagi Allah. Namun manakala itu dilanggar, berarti tauhid Anda hilang. Anda sekutukan Allah dengan sesuatu, berarti tauhid Anda hilang. Anda tidak lagi mengesahkan Allah. Kalau itu yang terjadi, lihat, innahu may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah haramkan untuknya surga. Bukankah cita-cita kita ke surga, wahai muslim dan muslimah saudara-saudariku? Bukankah cita-cita kita ingin ke surga? Saya dan Anda sama-sama merindukan dan mengidam-idamkan surga. Oleh karena itu kita bertungkus lumus dalam amal soleh di permukaan bumi, agar Allah terima ibadah itu, dan Allah berikan ganjaran kepada kita dengan cara mengampunkan dosa dan kesalahan kita, dan menerima amal soleh dan ketaatan kita, sehingga Allah letakkan kita di surganya. Dan itu mustahil untuk didapatkan oleh orang-orang yang tidak bertauhid. Saya mengatakan mustahil karena Allah yang mengatakannya di dalam Al-Quran. Tak akanlah berani saya mengatakan mustahil masuk surga kalau bukan Allah yang berbicara. Karena saya bukan pemilik surga. Pemilik surga itu adalah Allah, penciptanya adalah Allah. Saya tidak berhak menghalangi siapapun masuk surga. Namun yang berhak menghalangi seseorang ke surga adalah pemilik surga itu, yaitu Allah. Dan Allah sudah haramkan surganya bagi Anda pelaku syirik. Allah telah akan haramkan surga untuk semua yang wafat membawa dosa syirik besar. Itu artinya, kalau orang membawa syirik, membawa dosa yang bukan syirik besar, akan mendapatkan pengampunan dan tidak Allah haramkan untuknya surga. Allah haramkan surga kalau dia berbuat syirik. Kalau dia tidak berbuat syirik, berarti halal baginya surga. Tidak haram baginya surga. Lihat keutamaan tauhid, saudaraku. Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu Allah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, berarti mengesahkan Allah, bertauhid. Barang siapa yang bertemu Allah, dia tidak sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, berarti dia datang kepada Allah dengan tauhid. Dakhalal jannah,
dia pasti masuk surga. Itu yang dikatakan Allah dari dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah. Lalu kalau surga sudah Allah haramkan, mana tempat selain surga kecuali neraka? Maka lihat ayat berikutnya. Wa ma'wahun nar. Dan tempat kembalinya hanya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu berbuat syirik tersebut. Enggak ada penolong baginya. Malaikat tidak bisa menolong, para nabi tidak bisa menolong, apatah lagi para wali. Anak tidak akan bisa membantu, orang tua tidak akan bisa memberikan pertolongan, apalagi hanya sahabat dan tetangga tidak akan bisa memberikan pertolongan apapun. Harta tidak bermanfaat, kekuasaan pun sudah hancur binasa dan luluh lantak, sehingga tinggallah dirinya dan neraka. Waliyadzubillah. Persis seperti hadis berikutnya dari hadis daripada Nabi SAW dalam Sahih Muslim yang telah kita bacakan tadi, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu kepada Allah, bertemu Allah, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dia pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, berbuat syirik, dia pasti masuk neraka. Namun orang-orang yang datang kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, sekiranya datang dengan banyak dosa, maka dosa-dosa yang dia lakukan itu tahta masyiatillah, terserah Allah. Boleh jadi Allah ampuni dan Allah Maha Pengampun. Boleh jadi Allah berkehendak tidak ampuni sehingga harus diadab di neraka karena tidak mendapatkan pengampunan. Orang yang menghadap Allah tidak berbuat syirik, itu artinya orang bertauhid. Tauhidnya ada. Kata Nabi, setiap orang datang menghadap Allah membawa tauhid, tidak membawa syirik, pasti masuk surga. Sekiranya Allah ampuni dosanya, dia langsung masuk surga tanpa ke neraka. Namun sekiranya Allah tidak ampuni dosa-dosanya, maka dosa-dosanya itu akan membuatnya diadab di neraka. Namun karena dia bukan orang yang berbuat syirik, suatu saat dia akan tinggalkan neraka itu untuk bergabung bersama saudara-saudarinya kaum muslimin dan muslimat yang bertauhid, yang lebih dahulu masuk surga tanpa ke neraka. Sehingga orang yang bertauhid muaranya pasti kembali ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tala bihi dahru finnar, walaupun panjang masa yang harus dia lewati di neraka, namun kalau dia bertauhid dan tidak berbuat dosa syirik besar, pasti dia akan tinggalkan neraka itu untuk menikmati rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa yang ada di surganya. Semoga bahasan ini bermanfaat dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Semoga kita punya ilmu untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepada kita melalui ayat-ayat Allah atau hadis Rasulullah SAW atau fatwa para ahli ilmu yang kita ketahui. Kita kembalikan kepada akhuna host, falyatafaddal mashkura. Jazakallahu khairan barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya, Masya Allah. Semoga kita semua yang mendengar kajian pada sore hari ini bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah beliau sampaikan. Tapi Ustaz, ada beberapa pertanyaan sudah masuk ke meja redaksi. Pertama dari Abdullah di Denpasar. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana hukum memakai jimat untuk wasilah keselamatan namun tetap percaya Allah yang menyelamatkan? Ada orang yang memakai jimat dan di hatinya benar-benar ini hanya sekedar ikhtiar, sekedar usaha untuk selamat. Adapun jimat ini takkanlah dia yang akan menyelamatkan. Batu yang disuruh pegang ini, takkan batu ini yang menyelamatkan saya. Catatan-catatan di atas kertas yang kemudian dibalut dengan aneka ragam kain, lalu dibuhul dengan aneka ragam warna benang, takkanlah benda ini yang akan menjaga saya. Namun hanya ini ikhtiar agar Allah jaga saya. Kalau memang seperti itu keyakinan orang ini, dia telah berbuat syirik juga. Namun masih syirik kecil. Masih syirik kecil yang tidak menghapuskan amal saleh. Ketika dia tidak sedikit pun hatinya tidak mengarah kepada tangkal dan jimat inilah yang telah menjaganya. Namun yang menjaganya 100% hatinya kepada Allah. Namun dia terbiasa dengan ikhtiar yang ada di tengah kehidupannya bermasyarakat, kehidupannya berumah tangga, kehidupannya bersama orang tua, kakek dan neneknya. Terbiasa menggunakan tangkal, namun di hati kecilnya sedikit pun tidak ada
keyakinan bahwa benda inilah yang telah menjaga dirinya. Namun dia ikuti tradisi itu. Tradisi bertangkal dan berjimat di tengah keluarga besarnya. Dia telah berbuat syirik. Namun syirik yang bukan syirik besar dan syirik kecil. Dan syirik kecil adalah dosa besar. Sekiranya tidak Allah ampuni, maka dia akan diazab di neraka sampai dosanya habis, baru dimasukkan ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Beranjak ke pertanyaan kedua dari Abu Rafif di Denpasar lagi. Bertanya, Ustaz, kalau seseorang yang kita tahu selama hidupnya sering berbuat syirik, bahkan termasuk pemukanya, nah ketika orang ini meninggal, apakah kewajiban fardu kifayah tetap dijalankan, Ustaz? Kalau memang kita mengetahui dia berbuat syirik besar, nampak oleh kita dia berbuat syirik besar, dan kita tanya kepadanya, dan benar-benar keyakinannya adalah keyakinan yang mengantarkannya kepada syirik besar, kemudian kita sudah nasihati dan kita sudah bantah argumentasinya, dan dia mati dalam argumentasinya, tidak mampu menegakkan argumentasi itu, namun setelah itu kita masih melihatnya melakukan hal yang sama, maka bagi kita yang telah menyaksikan semua itu dan melakukan aksi semua itu, bagi kita tak boleh bagi kita sholat di belakangnya, dan tak boleh kita menyolatkannya. Kenapa? Dia adalah orang yang musyrik. Namun kalau itu tidak kita lakukan, kita tidak tahu. Memang terlihat dia bertangkal, namun kita tidak tahu apa keyakinannya. Namun terlihat dia pernah pergi ke dukun, namun kita tidak tahu ada apa di sana. Maka hukum asal seorang muslim adalah muslim sampai datang kepada kita ke kondisi yang nyata, terlihat oleh mata, dan kita nasihati, dan kemudian dia tidak meninggalkan kesyirikan besar itu. Bagi kita yang telah melakukan semua itu, boleh bagi kita yang telah melakukan semua itu, ya, yaitu menasihatinya, menjawab argumentasinya, mematahkan argumentasi kesyirikannya. Namun dia tidak berhenti meninggalkan kesyirikan itu, kita tidak sholat di belakangnya dan tidak menyolatkan dia ketika wafat. Namun kalau kita tidak melakukan itu, seperti yang tadi saya katakan, kita tahu dia pergi ke dukun, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, dan kita tidak pernah bertanya kepadanya dan menasihatinya, dan tidak pernah menjawab argumentasi kesyirikannya untuk dibantah, maka hukum asal seorang muslim adalah muslim sampai datang keterangan jelas dan nyata bahwa dia telah keluar dari keislaman. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini dari pertanyaan di Zoom dari Ahdwi Satria. Beliau bertanya, di daerah saya sangat kental dengan kepercayaan ketika bayi lahir segera diletakkan di baju atau di bawah bantalnya berupa gunting atau satu rempah khusus yang katanya gunanya melindungi dari gangguan setan. Apakah itu termasuk syirik dan bagaimana status ketauhidannya, Ustaz? Sama dengan yang tangkal dan jimat tadi. Sama persis. Guntingkah itu atau apakah itu namanya, dia adalah bagian daripada tangkal dan jimat. Di sebagian negeri ketika anak itu pergi keluar harus disematkan di bajunya semacam peniti, karena bagi mereka punya keyakinan bahwa jin-jin takut dengan peniti yang tergantung di badan bayi itu, atau dikalungkan sesuatu di tubuh bayi itu, biasanya antara perut dan pinggangnya ada sesuatu yang dikalung-kalungkan, buhul-buhulan, atau kadang-kadang diletakkan di lengannya, di antara pundak dan sikunya. Semua itu sama, mau gunting, mau peniti, mau yang dilingkarkan di pinggang atau dilingkarkan di lengan bayi, semua itu namanya tangkal dan jimat. Ya, sekiranya keyakinannya tak bergeming bahwa Allah yang menjaga, namun ini hanyalah ikhtiar dan wasilah, maka dia adalah syirik kecil. Namun kalau sudah sampai keyakinan bahwa inilah benda yang akan menjaga, maka sampai kepada syirik besar yang mengikis amal saleh dan menghapus seluruh ketaatan. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ibu Mia di Denpasar. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana kiat menjaga tauhid agar terhindar dari syirik dan perbuatan bid'ah? Dengan menegakkan dan semangat menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Karena la ilaha illallah adalah tauhid. Setiap amal soleh kita, setiap ketaatan kita, tauhid, la ilaha illallah. Setiap melakukan ketaatan, ingat Allah dan arahkan kepada Allah. Dan jangan harapkan pujian manusia. Dengan itu kita mengamalkan la ilaha illallah dan terbenteng dari syirik. Dan ketika kita beramal, kita amalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mengakui Muhammad Rasulullah. Sehingga ketika akan beramal, kita tiru utusan Rasul itu. Kita contoh utusan Rasul kepada kita itu. Kita contoh Rasul yang telah Allah utus kepada seluruh manusia umat akhir zaman. Ingin sholat, meniru sholatnya Rasul. Ingin puasa, berusaha meniru puasanya Rasul. Ingin berzakat, sesuai dengan aturan yang diajarkan Rasul. Ingin bertakziah, sesuai dengan takziah yang telah dicontohkan Rasul. Ingin ziarah kubur, sesuai dengan ziarah kubur yang telah dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita mengamalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan kita akan terbentengi daripada yang namanya bid'ah. Karena bid'ah itu mengikis ketaatan kita kepada Rasul dan syirik itu mengikis tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu mengamalkan la ilaha illallah, kita akan terbenteng daripada syirik, dan selalu mengamalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita akan terbenteng dari yang namanya bid'ah, amalan yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan dan disyariatkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Salah satu hak Nabi dari umatnya, atau salah satu kewajiban Nabi kewajiban umat kepada Nabi mereka adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Jangan sampai dia beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Rasulullah, dengan teladan dari Rasulullah, dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dari Abu Hasan di Denpasar. Beliau bertanya, Ustadz, ujur bijahil untuk orang-orang yang mengikuti kegiatan bid'ah, tahlilan, maulidan, ziarah kubur, wali dan lain-lainnya, apakah mereka yang ikut-ikutan tapi belum paham tentang larangan melakukan kebid'ahan tersebut dapat uzur? Syukuran Ustadz. Allah Maha tahu dan Maha adil dalam memberikan hukum. Dan Allah Maha tahu dan Maha pengasih dan Maha adil dalam memberikan hukuman. Serahkan kepada Allah. Karena Allah yang paling mahir dan paling pandai, paling cepat menghisab siapa sebenarnya hamba itu. Kalau memang dia hanya ikut-ikutan, sementara hatinya tidak seperti hati pelaku syirik besar, maka dia tidaklah pelaku syirik besar. Namun kalau dia memang awalnya ikut-ikutan, tapi lambat laun hatinya bertukar menjadi ketergantungan kepada makhluk dan benda, permohonan kepada makhluk dan benda, maka dia pelaku syirik besar. Walaupun dia hanya ikut-ikutan, namun hatinya sudah bergantung kepada selain Allah, sudah memohon kepada selain Allah, sudah meminta kepada selain Allah, sudah meminta kepada penunggu suatu benda, penunggu suatu kawasan, penunggu suatu pantai, penunggu gunung dan semacamnya. Dan lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan muslim. Kalau bukan aksi mereka untuk mempersembahkan sesuatu ketaatan mereka kepada selain Allah itu. Apalagi antum yang berada di kawasan yang banyak sekali orang-orang berbuat syirik. Ketakutan mereka kepada penunggu ini, penunggu itu, roh ini, roh itu dan semacamnya, membuat mereka melakukan aksi agar mereka terhindar dari mudarat dan petaka itu. Orang muslim yang melakukan itu kepada selain Allah melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak muslim kepada selain Allah. Menunjukkan bahwa dia adalah satu kesatuan yang sama, satu jenis dosa yang sama, yaitu syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, baik dilakukan oleh orang yang muslim atau dilakukan oleh orang yang non muslim. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, ini kayaknya orang milenial Ustadz. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya mempercayai zodiak atau zoom dalam aplikasi tertentu sehingga ketergantungan kepada zodiak tersebut? Seandainya benar-benar mempercayai zodiak itu, maka itu adalah syirik besar. Karena mempercayai ramalan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul." Barang siapa yang mendatangi dukun dan mendatangi tukang ramal, dan zodiak adalah amalan tukang ramal, maka membaca zodiak sama dengan mendatangi tukang ramal, mendatangi peramal nasib. Fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan tukang ramal itu.
percaya dengan apa yang ada di dalam zodiak itu, dia percayai, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Dia telah kufur, kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang mengatakannya Rasul kita tercinta SAW. Maka seluruh ramalan tak boleh dipercayai. Seluruh ramalan alam gaib, ramalan tentang suatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, haram untuk dipercayai. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi, tak satu pun yang tahu tentang yang gaib, baik di seseorang di langit atau di bumi, tak seorang pun yang tahu gaib illallah, kecuali hanya Allah saja. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan nabinya, Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma sya'allah. Dan dalam ayat lain Allah mengatakan, wala a'lamul ghaib. Katakan kepada mereka, saya tidak tahu yang gaib. Nabi, manusia yang dapat wahyu dari Allah, manusia yang mempunyai koneksi dengan Allah, manusia yang Allah tabaraka wa ta'ala kirimkan malaikat-malaikat yang memberikan wahyu kepadanya, disuruh oleh Allah untuk mengatakan, sampaikan kepada manusia, saya tidak tahu yang gaib. Wala a'lamul ghaib, saya tidak tahu yang gaib. Maka kalau para nabi tidak mau mengetahui yang gaib, apalagi manusia-manusia yang mereka bukanlah para nabi dan para rasul, apalagi mereka bukanlah para wali, mereka pelaku maksiat namun belajar ilmu perdukunan, belajar ilmu ramal-meramal. Dan ilmu ramal-melamar itu dari orang kafir dahulu kala sudah ada. Sehingga walaupun dilakukan oleh orang-orang yang di zaman sekarang, maka itu adalah titisan kekafiran. Maka tidak boleh kita untuk percaya. Supaya tidak ada kepercayaan, jangan dibaca. Kalau suatu saat Anda memiliki sesuatu yang Anda baca, lalu ada ramalan-ramalannya, maka lewatkan saja halaman itu. Supaya iblis tidak menggodamu, bala tentaranya tidak datang kepadamu dan menggoda, agar Anda percaya dengan apa yang tertulis tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz, ada pertanyaan di luar tema, boleh Ustaz? Baik, silakan. Pertanyaan adalah, Ustaz, benarkah mengenai musik itu tidak semua ulama sepakat akan keharamannya? Semua ulama sebelum Imam Ibnu Hazm sepakat akan keharamannya. Semua ulama sebelum Imam Ibnu Hazm itu sepakat akan keharamannya. Dan yang pertama kali seorang ahli ilmu di dalam kitab Al-Muhalla, yaitu Imam Ibnu Hazm, yang beliau yang berpendapat bahwa dia tidaklah haram. Lalu kemudian generasi-generasi seterusnya dari orang-orang yang menghalalkan nyanyian dan musik, itu semuanya argumentasinya kepada Imam Ibnu Hazm. Namun yang sebelum Ibnu Hazm tak seorang pun ulama ahli ilmu yang mu'tabar yang menghalalkan nyanyian dan musik. Wallahu a'lam. Dari Rizal, beliau bertanya, Ustadz, keluarga besar kami di Bali mayoritas masih non-muslim. Di toko keluarga yang menjual sembako, ada salah satu barang dagangan berupa dupa yang titipan untuk dijual dari salah satu keluarga yang non-muslim. Sebelumnya, Ana sudah jelaskan kepada orang tua bahwa hal tersebut dilarang dalam agama Islam karena tidak boleh menolong-menolong dalam peribadahan agama lain. Tetapi orang tua enggan mengembalikan barang tersebut karena merasa kita hanya menjual dan tidak ikut memakai barang tersebut dalam peribadahan mereka. Pertanyaan Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai anak ketika melihat orang tua yang tetap menjual peralatan ibadah agama lain dengan dalih orang tua merasa tidak enak tersebut? Syukron Ustadz. Menjual benda haram adalah haram. Menjual benda haram adalah haram, ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, thamanul hirri haram wa thamanul kalbi haram. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, ma hurrima, barang siapa apapun yang diharamkan bendanya, maka hurrima thamanuh, telah diharamkan juga hasil penjualannya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW telah mengatakan, telah diharamkan hasil penjualan kucing, telah diharamkan hasil penjualan
anjing. Nah, ma hurrima akluhu hurrima thamanuh. Kalau tidak salah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan bahwa sesuatu yang diharam untuk dimakan, maka dia haram untuk dijual. Maka menjual benda haram adalah haram. Ya. Maka nasihati orang tua dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang kasar, dan menasihati orang tua tidak dengan cara emosi, marah dan semacamnya. Dan kalau orang tua kemudian setelah dinasihati tetap menjual barang yang haram tersebut, ya, dan sementara dagangan lainnya tidaklah haram, maka bercampur uang antara hasil yang halal dan hasil yang haram. Kalau uang bercampur, maka seorang anak masih halal mendapatkan nafkah dari orang tuanya atau mendapatkan hibah dari orang tuanya, wallahu a'lam. Nah, Taib, jazakallahu khairan. Ini dari pertanyaan di Zoom dari Ira Aliska. Beliau bertanya, Ustaz, sekarang sedang tren di media sosial tentang di jempol kiri ada tanda inisial nama jodoh seseorang. Bagaimana hukumnya ketika percaya pada hal-hal tersebut, Ustaz? itu sama dengan ilmu ramal. Membaca telapak tangan, membaca sesuatu di bejana, membaca sesuatu di bintang, membaca sesuatu di kartu, semua hanya media. Media untuk meramalkan sesuatu. Garis tangan, seperti apa garis tangan, ya, garis sidik jari, seperti apa garis sidik jari. Itu sama dengan ilmu membaca kartu yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sama dengan ilmu membaca ramalan-ramalan bintang. Sama dengan ilmu membaca raut wajah, bla 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 bla. Semua itu hanya media. Intinya adalah meramal, dan itu haram untuk didatangi orang tersebut. Haram apabila didatangi dan dipercayai yang dia katakan dari perkara-perkara yang gaib, dari ramalan-ramalan gaib, maka jatuh kepada sifat daripada dosa kufur, jatuh kepada dosa syirik. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dari Amri di Denpasar juga. Bismillah, Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ustaz, istri Ana sudah kurang lebih 20 hari sakit dan hanya bisa berbaring. Ketika itu di rumah sakit, tanda kutip opname, sempat istri Ana haid. Setelah selesai haid, istri Ana ingin melanjutkan kewajiban sholatnya, sedang dia tidak bisa mandi dengan sempurna dan hanya membersihkan diri sekadarnya di atas ranjang. Dari setelah haid sudah mulai menjalankan sholatnya, yakni dengan berbaring, terkadang dengan duduk. Nah, bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah sholat istri Ana sah? Terkadang tayamum dengan bedak, terkadang menggunakan air karena ada juga yang tidak boleh kena air. Apakah wudunya sah? Syukron, Ustaz. Baik. Pertama kita doakan kepada Allah agar Allah Taala memberikan kesembuhan kepada istri antum. Sekaligus kita doa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar memberikan antum kesabaran dalam menghadapi kondisi istri yang seperti itu dan menghadapi hidup yang istri sedang sakit. Tentu ada kewajiban-kewajiban yang biasa dikerjakan oleh istri yang Anda sekarang harus jalani. Semoga Allah memberikan kepada Anda kesabaran dan memberikan kepada istri Anda kesabaran dan kesembuhan. Dan semoga Allah menyembuhkan seluruh penyakit dari kita-kita yang hadir di kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau memang istri Anda tidak bisa bergerak dari ranjang sehingga dia harus tidak bisa untuk mandi, maka tayamum juga salah satu cara untuk mengangkat janabah besar, mengangkat hadas besar. Dan Abdullah bin Amr bin As pernah melakukan mandi junub, dan mandi junub adalah hadas besar yang kalau seandainya kondisi seorang manusia adalah kondisi yang biasa, maka dia wajib untuk mandi. Namun Abdullah bin Amr bin As karena suatu kondisi, maka beliau hanya bertayamum, dan Rasulullah SAW menyetujui dan mengesahkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala an. Dari sini para ulama mengatakan bahwa tayamum tidak hanya mengangkat hadas kecil, ya, namun juga mengangkat hadas besar dalam kondisi di mana ketika seseorang memang tidak mampu untuk mandi, maka tayamum mengangkat hadas besar bagi
muslim dan muslimah yang seperti ini. Wallahu taala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah ke jalan yang Allah ridhoi dan cintai, terutama memberikan kepada taufik dan hidayah untuk bertauhid dalam kehidupan kita hingga akhir hayat. Dan semoga Allah jaga kita agar tetap mempertahankan tauhid itu sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir di permukaan bumi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah selesai sudah perjumpaan kita pada kali ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Kita sudah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.